وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian nasihat yang ke-40, sini dikatakan 40 yang terakhir ya berarti ya. Sini dikatakan bahwasanya sebagian orang bijak mengatakan, berarti orangnya nggak jelas siapa, tapi kita lihat perkataannya gitu. Karena ada kaidah undur makola wala tandur mankola, lihat perkataannya jangan lihat orangnya. Apa ini orangnya nggak kelihatan siapa, tapi kita lihat apa katanya. Kaifa yafrahu bidunya man yaumuhu yahdimu syahrohu wa syahruhu yahdimu sanatahu wa sanatuhu yahdimu umrohu wa kaifa yafrahu mayyaqutuhu umruhu ila ajalihi wa taqutuhu hayatuhu ila mautihin. Gimana kemudian kamu bisa berbahagia di dunia man yaumuhu yahdimu syahrohu, ketika hari-harimu itu merusak bulanmu. Di sini terjemahkan apa ya? Bentar. Nah, menghancurkan bulannya. Jadi gimana halnya kok kamu bisa bahagia? Tiap hari itu kamu buat masalah, buat dosa, sampai hari-harimu itu merusak bulanmu. Jadi orang itu kenal kamu itu orang jelek sepanjang bulan, sepanjang hari. Kemudian di sini dikatakan yahdimu syahruhu wa syahruhu yahdimu sanatahu. Dan setiap bulan orang ini buat jelek, nggak ada baiknya sama sekali. Sholat enggak, gitu kan, puasa enggak, masuk Ramadan yang enggak puasa, pas kurban yang enggak kurban, punya duit yang enggak haji, yang enggak umroh. Sampai apa? Yahdimu sanatahu, sampai dia merusak tahunnya. Setahun itu dia jelek semua. Nggak ada perbuatannya yang baik, nggak ada sama sekali. Wasanatuhu yahdimu umruhu. Dan tahun demi tahun dia rangkai dengan penuh keburukan sampai umurnya habis, dia dikenal orang jadi orang yang jelek. Kayak sopo toh? Kayak si ora cetha kayak dengan bahasa-bahasa seperti itu. Lah kok ora cetha? Lah bedino lo gaweane mendem main medok. Sekarang akhirnya dia mati overdosis. Wa kaifa yafrahu mayyaqutuhu umruhu ila ajali. Bagaimana halnya kamu bisa bahagia kemudian kamu mendiamkan umurmu sedangkan ajalmu itu datang. Kamu nggak lihat kamu nambah umur tapi kamu nambah prestasi yo enggak. Nambah ibadah jadi tambah soleh yo enggak, hafalan Quran nambah yo enggak, hafalan hadis nambah yo enggak, baca kitab yo enggak, luar biasa. Gimana halnya kamu bisa bahagia dengan cara seperti itu? Ini pertanyaan loh. Kok bisa kamu itu happy hidup seperti ini gitu loh? Ya, ada orang kayak gitu. Kerja enggak, ke masjid enggak, ngaji enggak gitu kan. Makanya kalau masih ingat, saya lupa urutannya, nasihat yang kesekian itu, ya, seorang ulama mengatakan, saya benci banget sama orang yang untuk dunia aja dia nggak bersemangat, untuk akhirat tuh nggak semangat. Nah, saya benci banget. Kerja enggak, neng masjid enggak, jadi pengajar di masjid enggak, ngrungok ke kajian yo enggak, jadi bos enggak, jadi pegawai yo enggak, gitu kan. Pas ditanya, lo kok nganggur ini? Yes ben. Nah, tapi kayak pengen makan apa? Makan enak gitu. Wah, luar biasa tuh. Kok kira ada masjid ra salat? Yes ben. Nah, kan mati pengen yang surga. Ini orang aneh gitu kan. Siapa yang mau ngasih dunia kamu ketika kamu juga nggak mau usaha? Siapa yang mau ngasih akhirat ketika kamu juga nggak mau berusaha? Karena akhirat dan dunia itu hakikatnya sama-sama harus diperjuangkan gitu loh, bro. Pengen bojo ayu ya, carilah kerja, carilah usaha, bukalah bisnis. Kalau ada hal yang bisa kamu banggakan ya insya Allah dapatlah itu istri yang cantik. Ya, ada saya kemarin ketemu sama teman lama gitu. Keturunan entah Arab entah Pakistan itu, hidungnya mancung. Zaman SMA dulu ganteng dia. Badannya berisi zaman SMA dulu. Tapi sekarang kurus banget kayak Angga gitu. Saya sampai bingung gitu. Bro, awakmu saya kurus banget gitu kan. Oh ini gitu kan. Jadi pas saya isi pengajian di satu masjid dia datang gitu. Ya saya sedih aja melihat keadaannya. Padahal dulu dia orang kaya. Bahkan bapak ibunya udah meninggal, rumahnya itu masih ada. Oh, dia bilang sama saya rumah itu mau dijual 3,5 miliar. Nanti kan itu rumah mewah, bukan rumah MBA. Terus saya tanya, dah nikah belum? Belum. Langsung kita gerak cepat untuk mencarikan calon. Kemudian saya nanya sama dia, kriteriamu seperti apa? Kata dia, saya maunya yang lebih muda. Oke, umurnya kan sama kayak saya, 30-an, 38, 37 lah. Lebih muda, berarti kan 30 kurang. Kemudian yang kedua kata dia cantik. Oke, wong Eropamu yang ganteng gitu kan. Ini yang ketiga nih yang luar biasa. Dia minta ini orang yang udah punya kerjaan mapan atau orang kaya gitu.
Saya tanya balik, sik. Lah kowe iki wong lanang, kamu nih laki-laki, niatnya kayak gitu, kamu nggak mau nafkahi istrimu gitu. Terus dia bilang, ya saya bukan nggak mau nafkahi, saya ya kerja. Oke, kerjamu apa? Kata dia melanjutkan usaha orang tuanya. Orang tuanya itu bikin konsultan keluarga gitu loh. Nah, cuman waktu orang tuanya rame, pas dia nggak rame gitu kan. Nah, oh kerjamu cuma itu? Iya, saya tanya, setiap hari ada orang datang nggak? Ya nggak tentu gitu. Oh, akhirnya saya bisa merumuskan ternyata nggak banyak yang datang, dia nggak banyak pendapatan sehingga dia jarang makan. Otomatis sekarang kurus banget gitu kan. Terus saya bilang sama dia, kamu tuh ganteng sebenarnya. Tapi sebagai orang ganteng, kamu tuh sebenarnya pas untuk dapat wanita yang cantik. Ya, cuman pertanyaannya, kenapa kamu sebagai laki-laki kok nggak punya semangat untuk berjuang gitu loh. Padahal dengan kegantengan kamu itu, kalau kamu kerja aja wis gitu kan, kamu punya penghasilan rutin aja wis, entah kerja dapat gaji UMR atau apa gitu. Insya Allah wanita mana-mana itu mau sama kamu tuh ganteng, ganteng banget. Muka Arab gitu, muka Arab turun itu mancung gitu. Kayak orang India itulah. Gitu. Tapi bukan India yang perindapan ya. India yang baik-baik, India yang bagus-bagus gitu. Nah, jadi saya tuh sampai ya Allah ada tuh laki-laki kayak gini gitu. Nah, kemudian tak sodorkan, ini ada nih, ini orang kaya gini-gini. Terus dia bilang gini, tapi nanti agamanya gimana? Loh, kamu kalau ngoyak cantik, ngejar kaya, nggak usah mikir soal agama. Tapi kalau kamu ngejar agama, ya nggak cantik ya nggak apa-apa, nggak kaya ya nggak apa-apa. Karena kalau nyari yang ideal, saya bilang gitu sama dia, kamu udah nyari yang muda, yang cantik, agamanya bagus, kerjaannya ada atau mungkin kaya gitu kan. Maka nek sampai ketemu yang kayak gini, nggak akan tak kasih kamu, tak pek dewi, saya bilang gitu. Ya, karena ya itu tadi loh, laki-laki itu yang dilihat itu perjuangannya, bukan cuma sekedar laki-laki ganteng dengan mukanya. Faktanya dia yang ganteng, lebih ganteng dari saya pun gitu kan, walaupun selisihnya nggak banyak gitu kan. Itu sampai hari ini gitu loh, belum kawin gitu loh. Sedangkan saya yang nggak patek ganteng gitu kan, maksudnya KCS sidik hari tadi itu, ya, gitu. Itu udah nikah bro gitu loh. Maka buat kamu yang nggak ganteng gitu kan, tolong lebih giat gitu loh. Wong dia yang nggak ganteng aja nggak laku kok. Apalagi kamu nggak ganteng, males gitu kan. Ya Allah, kamu terus mau jadi apa gitu. Luar biasa ya kalau kamu udah nggak ganteng, males gitu kan. Terus pengen istri yang cantik, solehah, sugih, anak wong terpandang gitu. Iki golek dengan di enek kandhanono aku tak rono dhisik gitu loh. Nah, mungkin kamu baru ngimpi, maka perlu kamu nyemplung ke sungai dulu ya toh, nyentir sampai ke laut sana, nah baru mungkin kamu sadar. Paham nggak? Jadi kamu jadi anak muda tuh harus ngerti bahwasanya hidup itu harus diperjuangkan. Bahkan untuk urusan dunia, apalagi urusan akhirat yang nanti itu kita kekal di sana. Makanya sini ditanyakan, wa kaifa yafrahu may yaquduhu umruhu ila ajalihi. Piye ceritanya kamu bisa bahagia kok kamu bisa menghabiskan umurmu nggak manfaat gitu loh. Padahal maut itu bentar lagi datang gitu loh. Wa taquduhu hayatuhu ila mautih. Dan kamu diem aja tuh mautmu nanti datang. Tiba-tiba kamu didatangi malaikat, wahai mati toh gitu. Maka kalau kamu pengen menikmati dunia, ya berjuanglah dulu. Wabil khusus kalau kamu mau menikmati akhirat, berjuang. Kamu pengen hidup enak kayak tetanggamu naik mobil, ya kamu berjuang loh, belajar loh, mumpung masih belajar. Nanti kamu kalau udah menikah, itu sudah musimnya bukan kamu belajar, tapi musimnya kamu dituntut untuk ngasih nafkah gitu loh. Maka mumpung kamu masih belum nikah, atau belajar roh, nanti pas kamu wayahnya, saatnya kamu nyari nafkah, berjuanglah. Agar supaya kamu bisa kayak tetanggamu naik mobil. Jangan mau ngimpi tok kayak tetanggamu pengen numpak mobil, tapi gue pengen usaha, jadi pemuda sing males. Apalagi urusan akhirat. Kamu tahu para nabi itu masuk surga, orang-orang mati syahid masuk surga, para pendakwah, para ustadz-ustadz yang solih, ya ulama-ulama yang solih masuk surga. Kamu tahu mereka berjuang sedemikian rupa, tapi kamu males itu loh. Masjid kotor kamu diem aja, tahu masjid gak ada yang adzan kamu ya diem aja, ya bahkan kamu yang gembok masjid kampungmu gitu kan, kuncinya buat delik ya luar biasa itu, gimana gitu loh. Jadi kalau emang di kampung itu yang waras cuma kamu harus adzan ya adzan dong gitu loh. Jangan kemudian malah justru menjadi menyebab orang jauh dari masjid, jangan gitu. Ya, maka yang harus kita pahami adalah bagaimana kemudian menjadikan hidup kita ini hidup yang berguna, bro. Apalagi laki-laki ya ngomong ke Palestina kadoan, ngomong ke kamu sendirilah gitu. Ayo semangat jadi orang Islam yang baik. Nanti kalau kamu kaya punya duit gak ada serinya, duitmu banyak tebar itu
Kamu beli apa namanya kok survei meter, beli helikopter gitu loh, bawa ke Palestina sana, kamu terbang di atasnya sana, ya tahu duitmu $1 juta tebar gitu, sebarkan buat orang Palestina gitu. Jangan ngomong Palestina jauh-jauh, tapi kamu sendiri malas gitu kan, luar biasa gitu kan. Ya, saya rada emosi ini. Ini adalah akhir dari kitab 40 nasihat tentang dunia yang luar biasa isinya ya. Jadi saya berharap ya tentu khususan buat saya ini bisa memperbaiki jiwa-jiwa saya, hati-hati saya agar kemudian bisa lebih tulus, lebih ikhlas dalam mengajarkan semua ini dan wabil khusus kepada kalian yang menyimak baik secara offline maupun online ya, maka simaklah bagaimana Islam ini mendudukkan dunia pada makomnya, yaitu sebuah tempat singgah aja, bukan tempat tinggal yang akan mengabadikan kita di situ. Maka berjuanglah sebanyak mungkin, semaksimal mungkin di dunia ini ya untuk bekal akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.